Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang gerebek sebuah warung kopi yang dijadikan tempat pijat plus-plus. Ikan larangan dibuka, pemancing serbu tempat pemancingan. Polisi mendatangi rumah tersangka EJ di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, dan membawanya ke kantor polisi. EJ ditangkap karena mencabuli anak tirinya yang masih berstatus pelajar. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Bukit Tinggi, aksi ini dilakukan EJ kepada korban yang masih berusia di bawah umur sejak Maret 2020 lalu. Hal itu dilakukan tersangka karena kecanduan menonton film porno. Tersangka kemudian memaksa anak tirinya untuk menonton film porno dari telepon genggamnya ketika rumah dalam keadaan sepi. Setelah itu, tersangka mencabuli anak tirinya tersebut. Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan kepada ibu kandungnya. Hal itu dilakukannya karena pelaku semakin sering mencabuli korban. Mendengar informasi anaknya, sang ibu melaporkan suaminya ke polisi. Memang ini agak unik rekan-rekan, jadi memang berawal dari menonton film porno, yang mana ini adalah pemicu, salah satu pemicu pelaku untuk berbuat atau melakukan aksinya. Ya kalau masalah candu sepertinya kebetulan saja momennya itu sebelum dia melakukan aksinya, dia menonton film porno tersebut. Berarti korban anak tirinya? Korban adalah merupakan anak tirinya. Kini tersangka beserta barang bukti telah ditahan di Mapolres Bukit Tinggi. EJ dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Harga telur ayam melambung tinggi di Pasar Tradisional Simpang 4, Nagari Lingkuang Aua, Kabupaten Pasaman Barat. Saat ini harga telur ayam dijual Rp54.000 hingga Rp55.000 per papan. Padahal sebelumnya harga telur ayam hanya dijual Rp38.000 hingga Rp40.000 per papan. Kenaikan harga telur ayam di Pasar Tradisional Simpang 4 terjadi sekitar 1 minggu lalu, yang naik secara bertahap. Mulai dari harga Rp40.000 per papan, naik sekitar Rp50.000 per papan, dan 3 hari lalu naik kembali menjadi Rp54.000 per papan. Selain telur ayam, telur puyuh juga mengalami kenaikan. Kini telur puyuh dijual Rp35.000 per papan. Sebelumnya Rp30.000 hingga Rp33.000 per papannya. Harga telur ayam sekarang berapa tuh? Sekarang terlapik 54. Naik atau gimana, Pak? Naik. Berapa sebelumnya? Sebelumnya berapa? Sebelumnya 50. 50. Iya. Kalau harga normalnya biasanya berapa tuh? Biasanya 40. 40. Iya. Ini nanya dari kapan, Kak? Udah 3 hari. Menurut pedagang, kenaikan telur merupakan hal yang wajar dan selalu beriringan dengan naiknya komoditas lain seperti cabai dan bawang merah. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Puluhan anak-anak, remaja, hingga orang dewasa memancing ikan di aliran Sungai Batang Piaman Gadang, Nagari Lurah Ampalu, Kabupaten Padang Pariaman. Hari Rabu ini merupakan hari terakhir pembukaan batang larangan setelah 2 tahun yang lalu ditutup. Untuk dapat mengikuti kegiatan memancing ini, para peserta harus membayar Rp50.000 untuk sehari memancing dan Rp100.000 untuk 3 hari memancing. Peserta tidak dibatasi untuk memancing sejumlah ikan. Semuanya tergantung kemampuan peserta untuk memancing ikan sebanyak-banyaknya. Sensasi memancing ikan adalah suatu hal yang hanya bisa dirasakan oleh pemancingnya sendiri. Apalagi jika ikan berhasil memakan umpan, maka hal itu menjadi kenikmatan tersendiri bagi para pemancing.
Tak peduli basah-basah karena berendam demi tersalurkannya hobi mereka. Ketika dia makan lah, dia pancing kita ditarik, seolah-olah kita kan gimana ikan yang makan pancing kita nggak lepas. Setelah dia naik di situ kita merasakan sensasi, wah kita berhasil menaikkan atau menyelamatkan ikan yang tenggelam. Pemancing yang datang bukan saja dari daerah Kabupaten Padang Pariaman, namun juga dari luar daerah Padang Pariaman. Diperkirakan ada sekitar 2 ton ikan garing yang ada di aliran sungai sepanjang 2 km tersebut. Ini sungai ini Ibu sudah sejak 2 tahun yang lalu dibongkar habis dengan cara menjaluk ikan, dan karena sekarang ikannya sudah besar, maka panitia sepakat melakukan pemancingan ikan. Nantinya uang yang diperoleh panitia dari para peserta memancing akan digunakan untuk biaya renovasi masjid. Ikan larangan merupakan sebuah mitologi masyarakat Minangkabau tentang ikan yang dilarang untuk ditangkap, dipancing, atau dimakan. Karena konon ceritanya siapa yang memakan ikan tersebut akan terkena musibah. Entah itu sakit aneh, perut menjadi buncit, ataupun musibah lainnya. Hingga kini warga masih mempercayai mitologi itu, sehingga keberadaan lokasi ikan larangan di Sumatera Barat tak pernah diusik oleh warga. Larangan menangkap ikan ini ditentukan oleh tetua kampung setempat dan diumumkan kepada semua warga. Larangan menangkap ikan di tempat itu baru dibuka dalam kurun waktu tertentu dan berdasarkan persetujuan tetua kampung. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.